Setengah jam perjalanan waktu yang ditempuh, akhirnya Liliana dan Jasmine sampai juga di rumah sakit. "Ibu, sakit," ringis Jasmine. "Sabar ya sayang, kamu pasti kuat," kata Liliana menenangkan. Kemudian mobil pun sampai tepat di depan IGD. Tak lama kemudian beberapa perawat datang membawa brankar dan memindahkan Jasmine ke brankar tersebut. Dokter IGD datang dan memeriksa keadaan Jasmine. "Sus, cepat hubungi dokter kandungan, pasien akan melahirkan," kata dokter IGD tersebut. "Dok, tapi kandungannya masih berumur 35 minggu, apa tidak apa-apa? Apalagi putriku hamil kembar," tanya Liliana khawatir. "Jika kehamilan kembar memang pada umumnya tidak sampai 9 bulan Bu, jadi tidak apa-apa jika melahirkan sekarang," kata dokter menjelaskan. "Suaminya bisa menemani istrinya untuk masuk ke dalam," kata sang dokter kemudian memindahkan Jasmine ke ruang persalinan. Stefano dan William yang melihat Jasmine hendak masuk ke ruangan tersebut langsung berteriak, membuat perawat langsung menghentikan langkahnya. Bukan hanya Stefano saja yang masuk ke ruangan, karena William dari tadi meminta agar dirinya ikut masuk ke dalam menyaksikan cucunya lahir. Membuat mereka hanya bisa pasrah karena mereka tahu siapa orang yang ada di hadapannya saat ini. Stefano berada di samping istrinya dan menggenggam tangannya erat, menyalurkan kekuatan untuk istrinya agar semangat berjuang untuk membawa anak mereka ke dunia ini. "Sayang," lirih Jasmine yang meremas tangan Stefano dengan erat, menandakan jika dirinya benar-benar kesakitan. "Iya, aku di sini, aku akan menemanimu, kita berjuang bersama untuk mereka ya, kamu pasti bisa, kamu harus bertahan demi aku dan anak-anak kita," kata Stefano menenangkan kemudian mengecup puncak kepala istrinya dengan lembut. "Nyonya Olivia sudah masuk pembukaan terakhir, persalinan akan segera dimulai," begitulah dokter memberi instruksi. Mendengar itu membuat dada Stefano berdebar kencang, ketakutannya saat ini membuat kakinya lemas dan gemetar. Tapi sebisa mungkin Stefano menahannya, dia tidak ingin dilihat istrinya, jika dia sebenarnya ketakutan setengah mati di saat seperti ini, dia berusaha untuk tetap berdiri tegak demi istri dan anak-anaknya. "Pasien bisa melahirkan secara normal ya, karena kepala bayi sudah dekat dengan jalan lahir, baiklah sekarang kita bisa memulai persalinannya," kata dokter menjelaskan. Di luar ruangan juga sedari tadi Liliana mondar-mandir tidak jelas, dirinya begitu gelisah, untung saja Alex kini sudah bersamanya dan menenangkannya. Tifa juga sudah berada di situ bersama Liora setelah tadi mendapat kabar dari Liliana jika Jasmine dibawa ke rumah sakit karena akan melahirkan. Hingga dengan terpaksa dia meninggalkan bunga bersama anaknya yang berjenis kelamin laki-laki, dan diberi nama Keanu Anderson. Sementara di dalam ruang persalinan, William yang berdiri agak jauh dari brankar melihat menantunya harap-harap cemas. "Ibu, dengarkan baik-baik instruksi dari saya. Tarik nafas panjang dan dorong dengan kuat." Tidak hanya Jasmine yang mengikuti instruksi itu, bahkan William pun melakukan hal yang sama. Sesekali Stefano mengusap keringat yang membasahi wajah istrinya dengan lembut. "Ayo Bu, sedikit lagi," kata dokter. Dan William pun melakukan hal yang sama seperti apa yang dokter katakan. "Ayo. Ayo Olivia, sedikit lagi, ayo, semangat," teriak William memberi semangat kepada menantunya. Hal itu membuat dokter dan perawat yang ada di ruangan itu hanya geleng-geleng kepala melihat apa yang dilakukan orang nomor 1 di negara mereka itu. "Pi, apa yang Papi lakukan?" tanya Stefano dengan kesal. "Tentu saja Papi memberi semangat pada menantu Papi." "Sudah kamu diam saja, fokus mengejar membantu istrimu menggantikan Papi, biar Papi saja yang memberi semangat," kata William. "Papi yang benar saja, yang melahirkan itu istriku, kenapa aku yang harus mengejar? Lagian Papi memberi semangat istri Vano sudah seperti orang yang sedang menonton sepak bola saja," gerutunya yang masih didengar oleh William. "Tentu saja untuk Mi." "Oek, oek." Suara tangisan bayi membuat William menghentikan ucapannya. Dan seketika hal itu membuat baik William maupun Stefano dan keluarganya yang menunggu di luar merasa lega. Apalagi Stefano yang sedari tadi dadanya rasanya seperti terhimpit beban berat, rasanya seperti beban itu terhempas begitu saja. Untungnya kekonyolan papinya membuatnya sedikit teralihkan. "Bayi pertama berjenis kelamin perempuan dan cantik seperti ibunya," ucap sang dokter kemudian memberikan bayi itu kepada perawat untuk dibersihkan. "Satu lagi Bu," kata dokter yang kembali fokus pada Jasmine. "Ayo tarik nafas, dan dorong dengan kuat," tambah dokter itu. Jasmine pun melakukan hal yang sama seperti yang tadi dia lakukan, dan tak menunggu waktu lama, akhirnya bayi kedua lahir dan berjenis kelamin laki-laki.
Stefano dan William menangis haru melihat itu. Stefano kemudian mendaratkan cium asteris N di kening istrinya sangat lama. Terima kasih sayang, karena sudah memberikan aku dua malaikat kecil sekaligus. Terima kasih karena memberi aku kebahagiaan yang bahkan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Love you sayang, aku mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu Olivia Jasmine. Dan Jasmine hanya bisa tersenyum dan langsung mengangguk, menjawab perkataan suaminya karena tenaganya yang terasa habis. Segala kesakitan yang tadi mendera menguap begitu saja menyaksikan putra-putrinya telah lahir ke dunia ini dengan selamat. William masih berkaca-kaca, melihat dua bayi mungil itu sedang dibersihkan oleh perawat. Karena jujur ini pertama kalinya William menemani seseorang melahirkan, karena sebelumnya dia tidak pernah menemani istrinya, karena menganggap hal itu sebagai hukuman untuk istrinya. William menghapus air matanya, dia benar-benar tidak menyangka rasanya seperti ini. Bahkan tadi ketakutan menyelimutinya. William jadi tambah merasa bersalah kepada istrinya, karena 3 kali melahirkan tapi dia sama sekali tidak di sampingnya untuk menemani istrinya berjuang membawa anak-anak mereka ke dunia ini. Setelah dibersihkan, perawat tadi memberikan bayi tadi dan meletakkan di dada Jasmine. Baik keluarga Stefano maupun Jasmine yang menunggu di luar mengucap syukur setelah mendengar dua bayi itu lahir. Tifa bahkan tidak sabar untuk segera masuk dan menimang cucunya. Setelah 1 jam waktu yang diperlukan untuk membersihkan Jasmine dan kedua bayinya, akhirnya mereka dipindahkan ke ruang rawat yang sudah dipesan khusus oleh William. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk menantu dan cucu-cucunya. Setelah menyu asterisi bayi pertamanya, kini tiba giliran bayi keduanya, dan bayi keduanya begitu rakus minum ASI, membuat semua orang yang ada di sana hanya tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kini kedua bayi ada di gendongan kedua kakeknya, sementara Jasmine tertidur. Stefano berada di samping istrinya sambil sesekali matanya melirik pada kedua anaknya yang sedang diajak oleh nenek dan kakeknya. Stefano benar-benar merasa bahagia, mempunyai seorang istri seperti Jasmine. Bahkan Stefano tidak henti-hentinya mengucapkan syukur atas kelahiran dua bayinya yang menambah kesempurnaan hidupnya. Stefano benar-benar tidak menyangka jika pada akhirnya dia merasakan kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. "Vano, apakah kau sudah mempunyai nama untuk bayi-bayi lucu ini?" tanya Tifa menatap anaknya. "Sudah Bu, namanya Xavier yang artinya bersinar dan Zafira berarti keberuntungan," ucap Stefano tersenyum sembari mengelus lembut kepala putra dan putrinya itu. "Xavier Anderson," kata William. Dan mendengar hal itu Alex juga tidak mau kalah. "Zafira Gotardo," ucap Alexander yang membuat semua orang menatapnya. "Kenapa kalian semua menatapku seperti itu?" tanya Alex yang mendapat tatapan dari semua orang. "Apa kau tidak salah Alex, kenapa cucuku yang perempuan mengikuti margamu?" tanya William. "Karena Zafira juga cucuku, jadi sudah sepantasnya dia mengikuti margaku," jawab Alex yang kesal karena besannya menanyakan hal seperti itu. "Ayolah Willy, kedua cucu laki-lakiku sudah mengikuti marga kalian, jadi biarkan satu cucuku mengikuti margaku, kalau tidak Zafira, Xavier juga tidak apa-apa, lagian marga putriku juga sudah berubah mengikuti margamu kalian," tambah Alex dengan sedikit memohon. "Ya gampang, kau dan Liliana sudah menikah, jadi kau buat anak lagi saja, biar ada yang mengikuti margamu," jawab William enteng. William tidak tahu jika perkataannya barusan menyakiti hati seseorang yang ada di sana. "Aku permisi keluar dulu," kata Liliana kemudian dengan raut wajah sedih. Liliana meninggalkan tempat tanpa persetujuan orang-orang yang ada di sana. "Ibu, kenapa ya?" tanya Jasmine khawatir yang melihat ibunya tiba-tiba pergi begitu saja. Alex kemudian menyerahkan Zafira pada Stefano kemudian hendak pergi menyusul istrinya Liliana yang dinikahi 4 bulan yang lalu. "Ibu tidak apa-apa, ayah pergi dulu untuk menyusul ibumu," pamit Alex dan segera mengejar istrinya. William dan Tifa saling melempar pandang. Hingga kemudian Tifa menyerahkan Xavier dalam gendongannya ke suaminya, dan keluar menyusul Alex dan Liana. Hingga langkah Tifa terhenti begitu mendengar isakan Liana. Tifa bersembunyi di balik dinding dan melihat Liana dalam pelukan Alex. "Kak, maafkan aku, maaf, kamu pasti menginginkan seorang anak lagi, tapi aku tidak bisa memberikannya." "Maafkan aku Kak," tangis Liana di pelukan Alex. "Kenapa minta maaf? Tidak perlu minta maaf sayang, bukankah kita sudah membicarakan hal ini, dan aku menerimamu apa adanya, sudah tidak perlu dibahas lagi oke? Lagian aku sudah tua, masa sudah menjadi seorang kakek masih ingin punya anak lagi, nanti kalau punya anak dikira cucu kita," kata Alex terkekeh membayangkan jika dirinya sudah memakai tongkat anaknya baru menikah, padahal cucunya mungkin sudah punya anak.
Kenapa kamu malah tertawa seperti itu? Protes Liliana menepuk dada Alex pelan. Tapi hal itu tidak membuat Alex diam hingga membuat Liana kesal. Kak, aku sedang serius, ucapnya masih dengan memukul dada Alex. Alex menangkap tangan istrinya dan menatap dalam. Aku juga serius sayang, ada kamu di sampingku selama ini rasanya sudah sangat cukup dan tidak bisa digantikan oleh apapun, ucapnya serius. Tapi aku tidak sempurna, lirih Liana. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan dengan kamu terus bersamaku, kita menua bersama itu sudah membuatku bahagia, kata Alex menarik Liliana ke dalam pelukannya. Tifa yang mendengar itu langsung berbalik dan segera kembali ke ruang perawatan menantunya. Tapi betapa terkejutnya Tifa jika ternyata bukan dirinya saja yang mendengar ucapan pasangan suami istri itu, tetapi suami dan anaknya juga ternyata sedari tadi di belakangnya ikut mendengar apa yang Alex dan Liana bicarakan. Dan sebelum Alex dan Liana tahu, mereka bertiga segera pergi dari tempat itu dan pura-pura tidak ada yang terjadi. Kenapa balik lagi? Tanya Jasmine yang melihat suaminya belum lama pergi dan sudah kembali lagi. Tidak jadi, ibu dan papi yang akan pergi, aku ingin bersama kalian, ucap Stefano mendekat ke tempat khusus anaknya dan mengelus pipi keduanya dengan lembut. Sayang, mereka baru tidur, kamu jangan mengganggunya. Nanti bagaimana kalau mereka bangun? Kesal Jasmine melihat suaminya mengusik dua buah hatinya yang kini terlelap. Stefano hanya tersenyum kemudian mendekat ke arah istrinya. Berarti jika aku tidak boleh mengganggu anak-anak, boleh dong kalau aku mengganggu mamanya, kata Stefano dengan mengerlingkan matanya, sengaja menggoda istrinya yang langsung muncul semburat merah di pipi cubinya. Sayang, ini rumah sakit, protes Jasmine saat Stefano mendekatkan wajahnya hingga kini berjarak beberapa senti saja. Apa kamu setuju jika salah satu anak kita mengikuti marga orang tuamu? Tanya Stefano memandang lekat mata istrinya. Tentu saja, justru aku senang jika hal itu terjadi, jawab Jasmine bersemangat. Tak lama kemudian wajahnya berubah murung, tapi, lirihnya. Tapi apa? Tanya Stefano penasaran. Apa papi dan ibu menyetujui hal itu? Jawab Jasmine dengan bertanya. Papi dan ibu pasti setuju, ucap Stefano yakin. Hingga semakin lama, wajah Stefano semakin mendekat dan Stefano mengecup bib 1R Jasmine. Berulang kali Stefano mengecup mesra bibir istrinya. Aku pasti kangen melakukan hal ini, ucapnya, membuat Jasmine mengernyit. Melihat istrinya bingung dengan perkataannya, Stefano tersenyum dan menjelaskan, waktuku pasti diambil anak-anak kita, mungkin nanti kita sudah susah untuk berduaan. Aku kira kenapa, ternyata karena itu, kata Jasmine yang baru mengerti maksud suaminya. Jasmine kemudian menggenggam tangan suaminya dan berkata, aku akan berusaha mengatur waktu sebaik mungkin, untuk kalian, untuk suamiku dan ketiga anak kita. Tapi kamu harus janji satu hal. Janji? Tanya Stefano bingung. Iya, kamu harus janji tidak akan dekat dengan wanita lain, karena kau tidak suka. Sejujurnya aku takut sayang, kamu sudah bekerja di kantor dan pasti semua karyawan wanita yang ada di sana sering melirikmu, dan aku takut jika ada yang ingin mendekatimu, dan yang lebih aku takutkan kamu akan Ucapan Jasmine terhenti ketika Stefano membungkam bibir Jasmine dengan bib satunya. Stefano menci asteris M bib 1R itu lama, hingga Jasmine mendorong dada suaminya karena dirinya seperti kehabisan oksigen untuk bernafas, hingga tak lama Stefano pun melepaskan cium asteris N itu. Jangan berkata seperti itu lagi sayang, aku tidak suka. Tanpa berjanji pun aku akan tetap melakukan hal itu. Kamu tahu, dulu mereka semua melihatku dengan segala kekuranganku, mencaci makiku, menghinaku, tapi kamu satu dari 1000 orang yang bisa melihat kelebihan yang aku miliki, bahkan aku sendiri tidak menyadari. Kamu selalu di sampingku dengan segala sifat keras kepalamu, kamu menyadarkan aku bahwa yang aku lakukan tidak semua benar, kamu membuatku seperti orang gila yang kadang tersenyum, menangis dan marah. Kamu yang pertama mengatakan bahwa aku adalah orang yang berharga. Kamu membuatku mengerti akan cinta dan bahagia. Kamu memberikan aku segala sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Jadi untuk apa aku menyia-nyiakanmu dan berpaling pada orang yang dulu menghinaku? Itu tidak akan pernah terjadi, dan jika ada wanita yang berniat mendekatiku, kamu bisa katakan pada mereka dengan lantang dan tanpa keraguan, bahwa aku milikmu, hanya milikmu Olivia Jasmine, dan tidak akan ada orang lain yang bisa menggeser dirimu di hatiku walau itu hanya sedikit saja. Kamu adalah wanita satu-satunya yang berhak akan diriku, suamimu Stefano Anderson, kata Stefano kembali menci asteris M bib 1R istrinya.
Suara pintu tertutup mengagetkan sepasang suami istri yang sedang bercumbu hingga terpaksa menghentikan kegiatannya, karena sekarang mereka harus menenangkan kedua bayinya yang terbangun karena mendengar suara pintu yang tertutup. "Liora, kenapa kamu tidak masuk?" tanya Liliana mengagetkan Liora yang sedang mengatur detak jantungnya. "Kamu kenapa? Apa terjadi sesuatu?" Alex lah kini yang bertanya. "Anu, tidak terjadi apa-apa ayah ibu, tadi Liora hanya kaget saja," kata Liora mencoba mencari alasan, karena tidak mungkin jika dia mengatakan, jika dia tadi melihat Stefano dan Jasmine sedang bercumbu. Yang lebih parahnya karena begitu terkejutnya, Liora buru-buru menutup pintu cukup keras hingga membangunkan keponakannya. "Ayo masuk," ajak Liliana. Iya bu, lebih baik ayah dan ibu masuk lebih dulu, nanti Liora akan menyusul secepatnya." "Baiklah, kami duluan," jawab Alexander kemudian merangkul pundak istrinya mengajak masuk. Begitu masuk dan melihat anak dan menantunya kerepotan menenangkan anak-anaknya yang menangis dengan suara cukup keras, dengan cepat Liora mendekat dan meraih Vira yang ada dalam gendongan Stefano. "Kenapa ini cucu-cucu nenek?" tanya Liora pada bayi itu sambil mencium pipi tembamnya. "Kenapa sayang kok Xavier sama Zafira menangis sampai sekencang ini? Bukankah tadi waktu ibu meninggalkannya dia sedang tidur lelap, perasaan ibu juga pergi tidak terlalu lama," ucap Liana sambil melihat jam yang ada di jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. "Liora, kenapa kamu tidak masuk?" tanya Liliana mengagetkan Liora yang sedang mengatur detak jantungnya. "Sepertinya tadi mereka terkejut mendengar pintu yang tertutup cukup keras," kata Stefano menjelaskan. "Apa tadi ibu bertemu Liora?" tambah Stefano bertanya. "Kamu kenapa? Apa terjadi sesuatu?" Alex lah kini yang bertanya. "Iya, tadi kami bertemu dengannya dan Liora sekarang ada di depan, bentar lagi juga pasti masuk," jawab Liana sambil menimang-nimang cucunya yang kini sudah mulai diam dan kembali terlelap. Sementara Xavier masih menyuasteris ibunya. "Au," ringis Jasmine pelan. "Kenapa sayang?" tanya Stefano khawatir. "Tidak apa-apa, hanya saja tadi Vier menariknya terlalu keras," jawab Jasmine sambil mengusap keringat di kening putranya. "Jagoan papa sampai keringatan gini," ucap Stefano sambil mengusap-usap pipi anaknya. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka, membuat keempat orang yang ada di sana langsung menoleh dan didapati William, Tifa bersama Liora masuk ke dalam ruangan. "Hai Kak," sapa Liora seakan tidak terjadi apa-apa. Stefano menatap Liora tajam, membuat Liora bersembunyi di belakang tubuh papinya. "Kenapa? Apa tadi terbangun?" ucap Tifa dengan berbisik di telinga Jasmine. "Iya bu, tapi ini sudah tidur lagi," jawabnya dan hendak memindahkan Vier ke ranjang khusus bayi. Melihat menantunya yang sedikit kesulitan, Tifa meraih Vier dan membawa ke dalam gendongannya. "Biar ibu saja," kata Tifa menawarkan diri. "Kalian lebih baik makan dulu, ibu tadi membelikan makanan untuk kalian. Kamu juga sayang, harus banyak makan, biar ASI-nya lancar," tambah Tifa pada semua orang. "Terima kasih bu," kata Jasmine tersenyum. "Oh ya, tadi, ibu dan papi menemui dokter dan kata dokter kalian besok pagi sudah boleh pulang, kondisi baby kalian juga tidak ada masalah, karena mereka lahir dengan berat badan standar pada umumnya," kata William yang sedari tadi hanya diam saja. "Bu, ayah dan ibu," kata Stefano memanggil dan menatap mereka satu persatu. "Ada yang ingin aku sampaikan. Untuk nama anak-anak, kami sudah memutuskan jika Xavier akan mengikuti marga Gotardo, biar Zafira yang bermarga Anderson." Liliana dan Alex langsung tersenyum senang mendengar apa yang baruan menantunya sampaikan. Tapi kemudian menatap ke arah Tifa dan William yang terdiam. Tifa yang menyadari itu, langsung mengangguk setuju. Dan sekarang semua orang yang ada di sana, berganti menatap William yang diam saja. Melihat suaminya yang diam saja, Tifa pun menyenggol lengan suaminya, hingga akhirnya mereka bertambah senang saat mendengar jawaban William yang juga menyetujuinya. Setelah itu akhirnya mereka asyik mengobrol obrolan apa saja hingga tak terasa hari akan menjelang malam. Tifa dan William pamit untuk pulang karena tidak tega melihat Bunga mengurus baby ke Anu sendirian, karena Max sedang keluar kota dan akan kembali besok pagi. Liora yang masih takut kepada kakaknya, memutuskan untuk ikut pulang bersama mami dan papinya. Jasmine yang melihat ayah dan ibunya yang jelas sekali tampak kelelahan, dia pun memerintahkan agar mereka juga sebaiknya pulang. Liana dan Alex tampak menolak perintah putrinya tersebut dan akhirnya dengan ragu mereka pun setuju setelah Jasmine dan Stefano terus membujuknya. Kini tinggal mereka berdua dengan kedua bayinya yang terlelap. Jasmine menahan Stefano yang hendak bangun dari tempat duduknya.
Kemudian menggeser tubuhnya dan menepuk sisi kosong di sebelahnya. Stefano tersenyum dan kemudian dia merebahkan tubuhnya di samping istrinya, memeluk sang istri erat hingga keduanya menuju ke alam mimpi. Keesokan harinya, Tifa, William, Liliana dan Alexander telah tiba di rumah sakit untuk menjemput anak dan menantunya beserta cucu-cucunya yang menggemaskan. Setelah selesai bersiap, Jasmine dan Stefano memasuki mobil yang sudah terparkir di halaman depan rumah sakit, dan Jason lah yang mengemudi mobil tersebut. Jasmine dengan Javier dalam gendongannya masuk ke mobil itu bersama suaminya. Sementara Tifa membawa Vira ke mobil yang lain, bersama William, Liana dan Alex yang mengemudi mobilnya. Setengah jam perjalanan akhirnya mereka sampai di pelataran kediaman Anderson. Mereka kemudian turun disambut beberapa pelayan yang memberi selamat kepada Jasmine dan Stefano. Begitu masuk, Jasmine dikejutkan dengan kejutan yang Liora, Bunga, Max yang menggendong anaknya serta Lily sahabatnya ada di situ menyambut kepulangannya. Dan di dinding terdapat tulisan besar "Selamat datang baby Xavier dan Zafira." Jasmine tersenyum melihat antusias semua orang menyambut kedatangan dirinya dan kedua bayinya. "Selamat Jasmine sudah menjadi seorang ibu," ucap Lily dan mengecup Xavier yang terlelap, hingga membuatnya menggeliat. Kemudian dari arah dalam, Alno berlari menghampiri ayah dan ibunya serta adik-adiknya. "Mama, Papa!" teriak Alno begitu melihat Jasmine dan Stefano pulang. Stefano langsung berjongkok dan menyambut Alno dalam pelukannya. Jasmine tersenyum melihat itu. "Alno baik-baik saja kan, selama Mama tinggal?" tanya Jasmine. "Iya Ma, Alno baik-baik saja, ini," kata Alno tanpa meneruskan perkataannya sambil melihat ke arah Xavier. "Ini adiknya Kak Alno, namanya Vier, dan yang sama nenek namanya Vira," ucap Jasmine menjelaskan. Alno pun memandang Vier dan Vira bergantian. "Sebaiknya kita ke kamar dulu sayang," kata Tifa. "Iya Bu," jawab Jasmine melangkahkan kakinya menuju kamar suaminya. Dan diikuti oleh semua orang. Sesampainya di sana, Jasmine membaringkan Vier di tempat bayi yang sudah disiapkan oleh suaminya. Begitupun Liliana ikut membaringkan Vira di tempat bayi satunya. Setelah itu, Jasmine meminta Stefano menurunkan Alno dan setelah diturunkan Jasmine meminta Alno untuk mendekat padanya. Jasmine yakin jika anak sekecil Alno pasti bingung melihat apa yang di depannya. "Alno, sini sayang," ucap Jasmine. Mendengar ibunya memanggil, Alno pun mendekat. Jasmine meraih tangan mungil Alno dan membawanya untuk menyentuh adik-adiknya yang kini terlelap. Alno kemudian tersenyum, "Ini, adik-adik Alno Ma. Adik Alno yang ada di dalam perut Mama udah keluar. Berarti Alno nanti tidak sendirian lagi mainnya, ada adik Ken, adik Vier dan adik Vira," katanya polos membuat semua orang di sana tersenyum. Apalagi mendengar jika Alno memanggil ke Anu dengan Ken. "Wah ternyata putra Mama sudah punya panggilan kesayangan nih ke adik ke Anu," kata Jasmine sambil mengelus lembut kepala putranya. "Alno mau cium adik bayi boleh?" tanya Alno membuat semua orang tersenyum dan saling pandang. 2 tahun kemudian, Jasmine sedang menatap pantulan dirinya di depan cermin, dengan gaun berwarna putih panjang dan lebar, dia terlihat sangat cantik. Kemudian dia menoleh begitu melihat seseorang datang dari pantulan cermin yang ada di depannya. "Kau sangat cantik sayang," puji Tiffany yang baru saja datang untuk melihat menantunya dan memegang kedua bahunya dari arah belakang. "Terima kasih Ibu, Vier dan Vira di mana Bu?" tanya Jasmine memegang tangan ibu mertuanya yang ada di bahunya. "Mereka sedang bermain bersama Ken dan kakaknya," jawab Tifa. "Ayo sayang semua sudah menunggumu," ajak Tifa pada Jasmine. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan Jasmine yang ketiga. Stefano sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari dibantu oleh Liora. Dia ingin memberikan hari terindah untuk istrinya. Apalagi mengingat pernikahannya 3 tahun lalu yang banyak mendapat hinaan dari semua orang, hingga dia meninggalkan istrinya sendiri di tempat karena tidak ingin membuat malu papinya. Setelah menikah pun, dia tidak pernah memberi hal-hal indah untuk istrinya, tetapi istrinya selalu memberikan yang terindah untuknya. Memberikan cinta yang luar biasa, hingga perlahan Stefano pun tahu apa itu cinta dari istrinya. Dirinya yang tidak pernah dianggap oleh semua orang, tapi dianggap sangat berharga oleh istrinya Olivia Jasmine. Jasmine istrinya seperti cahaya yang Tuhan kirimkan dalam gelap kehidupannya. Menjadi bintang yang paling terang untuk menemani malamnya. Menjadi seseorang yang menemani kesepiannya. Membuatnya tahu bagaimana tertawa, menangis, sedih dan marah, dari rasa yang sebelumnya tidak pernah dia bisa utarakan. Dialah obat yang paling manjur dalam menyembuhkan lukanya. Berlari padanya di saat semua orang berlari menjauh darinya.
Berteriak dengan lantang di depan semua orang bahwa dia adalah istrinya. Bagaimana mungkin jika Stefano tidak jatuh cinta? Bahkan sekarang dia memberikannya arti sebuah keluarga yang hangat dan bahagia. Ketiga anak yang lucu dan menggemaskan, orang tua yang juga kini menyayanginya. Sungguh betapa beruntung Stefano memilikinya, memiliki dirinya maupun hatinya. Berawal dari menggantikan adiknya, berawal dari membencinya karena menganggapnya sama dengan semua orang yang selama ini menghinanya, tinggal bersama hingga pada akhirnya jatuh cinta dan memiliki keluarga yang sempurna. Membayangkan saja membuat hati Stefano begitu bahagia. Hingga satu harapannya jika Stefano ingin selalu hidup bersamanya untuk selamanya. Dan hari ini Stefano akan mewujudkan sebuah mimpi yang pernah istrinya impikan sebelum menikah dengannya. Dibekali dengan cerita sahabat istrinya tentang impian pernikahan istrinya, Stefano akan menjadikan ini hadiah terindah untuk istrinya. Kini kediaman Anderson sudah disulap menjadi sangat indah untuk merayakan hari anniversary pernikahannya. Dihadiri oleh semua anggota keluarga dan beberapa tamu undangan, pesta sederhana tapi terlihat mewah. Stefano dengan menggendong Fier serta menggandeng tangan Alno, mengenalkan anak-anaknya dengan bangga pada orang-orang yang dulu menghinanya. Pandangan orang-orang kini tertuju pada wanita cantik yang turun dari tangga bagai Cinderella. Ditatap seperti itu oleh banyak orang membuat Jasmine begitu gugup. Tifa yang menggandeng tangan menantunya itu, tersenyum kala menyadari jika menantunya gugup, dia mengeratkan genggamannya dan tersenyum menoleh ke arah wanita cantik di sebelahnya. Sayang, tenanglah, tidak perlu gugup seperti itu, anggap saja di sini tidak ada orang dan hanya ada suami dan anak-anakmu. Melangkahlah dengan pasti untuk menghampiri mereka yang tersenyum padamu, kata Tifa menenangkan. Jasmine menoleh ke arah ibu mertuanya dan tersenyum kemudian menatap suaminya yang tersenyum dan melihat anak-anaknya yang melambai ke arahnya. Kini Jasmine melangkahkan kakinya dengan pasti tanpa keraguan lagi. Melangkah menuju ke sumber bahagianya. Hingga tanpa terasa, kini langkahnya sudah berada di anak tangga paling bawah, melihat seorang pria yang sangat dicintainya kini tepat berada di hadapannya dan mengulurkan tangan padanya. Anak-anak sudah tidak bersama dengannya dan dilihat ke sekitar, kini anak-anaknya sedang bersama kakek dan neneknya. Alno, Fier dan Vira berteriak heboh memanggil mama, sungguh membuat Jasmine bahagia, tanpa terasa anak-anaknya kini sudah berumur 2 tahun. Terlihat juga di sana Max adik iparnya dan istrinya Bunga juga tampak bahagia. Max berbisik ke telinga istrinya, apa kamu juga ingin pesta seperti ini Hani? Bunga menoleh ke arah suaminya, aku tidak ingin, jawabnya berpura-pura. Benarkah? Ya sudah, kata Max yang terus menatap istrinya dan kini dia melihat dengan jelas perubahan raut wajahnya. Max tersenyum dan kembali berbisik menggoda, tapi bagaimana jika suamimu ini yang menginginkannya? Aku juga ingin menunjukkan istriku kepada dunia. Terserah kau saja, jawab Bunga cuek. Baiklah aku akan mengatur semuanya nanti, ucap Max serius. Sudahlah kita bahas nanti saja, sekarang kita lihat Kak Olive. Kalau di rumah kita juga harus membahas untuk memberikan adik, kata Max yang membuat Bunga langsung cemberut dan membuat Max terkekeh. Tanpa menunggu lama Jasmine pun menggenggam uluran tangan itu dan merangkul lengan suaminya menuju ke tempat di mana orang berkumpul, melangkah dengan mantap dan bangga bahwa dialah istri dari pria tampan yang saat ini berada di sampingnya. Seorang pria yang dulu dihinakan, kini dia akan perlihatkan pada semua orang bahwa mereka akan melihat bintang yang sebenarnya di tengah kegelapan. Lampu di ruangan itu padam dan hanya ada lampu sorot yang memperlihatkan Stefano. Jasmine tersenyum melihat kebingungan suaminya, karena ini adalah bagian dari apa yang direncanakannya tanpa sepengetahuan suaminya. Malam ini, aku akan perlihatkan pada kalian semua, bintang yang sesungguhnya, bintang yang paling bersinar di dalam kegelapan ini, bintang yang tak akan tampak di tengah gemerlap cahaya yang selama ini orang-orang singgahi, dan kalian bisa melihat sekarang jika bintang yang kadang sering orang abaikan di cahaya terang dan sekarang, jika dilihat di tengah kegelapan ternyata begitu indah bukan? Kata Jasmine yang membuat semua orang yang pernah menghinanya merasa tersentak. Bahkan hati William pun terasa tercubit mendengar apa yang menantunya katakan. Stefano tersenyum ketika dia tahu maksud apa yang istrinya lakukan. Jasmine pun ikut tersenyum. Dan tak lama kemudian semua lampu pun kembali menyala. Sekarang bintangku, selalu terlihat di gelap maupun terang, dan semua orang kini ikut menyaksikannya. Membuat aku takut, jika selama ini hanya diriku yang melihat bintang indah itu, tapi bintangku kini bisa dinikmati orang-orang. Sebenarnya aku ingin terus menyembunyikannya, agar hanya aku sendiri yang bisa menikmatinya, tapi aku tidak mau egois,
aku harus menunjukkan bahwa suamiku adalah orang yang berharga dan kalian telah salah menilainya selama ini, ucap Jasmine membuat semua orang saling melempar pandang, ada yang merasa malu ada pula yang merasa bangga. Jasmine kini menggenggam tangan suaminya. Terima kasih sudah memberikan aku hari-hari yang indah dan malam yang luar biasa ini, katanya tersenyum. Bukan hanya kamu yang bisa memberikanku sebuah kado yang indah ini, karena aku juga punya hadiah untukmu, tambah Jasmine. Jasmine menatap ke arah Lily sahabatnya yang sedang duduk bersama suami dan anak perempuannya yang kini berusia 1 tahun. Dan Lily yang tahu maksud tatapan itu, bangun dari duduknya, mendekat dan menyerahkan sebuah kado berukuran besar yang tadi Jasmine titipkan. Bukalah, perintah Jasmine dengan senyuman yang tak pudar sedikit pun, karena hari ini dia begitu merasa sangat bahagia. Dengan sedikit ragu Stefano membuka kado dari istrinya. Orang-orang pun ikut penasaran. Setelah terbuka ternyata masih bungkusan kertas kado lagi, kedua juga sama, ketiga dan keempat. Hingga membuat Stefano merasa frustasi membuat semua orang tertawa, melihat wajah frustasi Stefano yang sepertinya sedang dikerjai istrinya dengan membuka kado berisi kado, dari berukuran besar hingga ke ukuran kecil. Sayang, apa kau sedang mengerjaiku? Tanya Stefano kesal karena sedari tadi yang dia buka masih saja berisi kado-kado yang ukurannya semakin kecil dari kado yang dibuka sebelumnya. Buka terus saja, perintah Jasmine dengan tersenyum. Hingga akhirnya kini tinggal kotak terakhir membuat Stefano bernafas lega. Dan begitu dibuka, alangkah terkejutnya Stefano melihat itu, sebuah benda berbentuk persegi panjang dengan 2 garis merah tampak di sana. Stefano menangis haru dan langsung saja memeluk istrinya erat. Terima kasih sayang, karena sudah memberiku kado terindah ini, kata Stefano, lalu melepaskan pelukannya, berganti mencium kening istrinya lama, dan kemudian berjongkok dan mencium perut istrinya. Semua orang yang tadi dibuat penasaran akan kado apa yang diberikan Jasmine kini mengerti sudah setelah melihat Stefano yang mencium perut istrinya. William, Alexander, Tifa, Liana serta anggota keluarga yang lain ikut bahagia melihat kebahagiaan pasangan suami istri itu. Stefano sendiri tidak pernah menyangka jika istrinya akan memberi kejutan-kejutan yang begitu indah. Terima kasih sayang, terima kasih karena memberiku hal-hal yang indah selama ini, aku bahagia, sungguh benar-benar bahagia bisa memilikimu dan anak-anak kita. Aku akan terus belajar untuk menjadi yang terbaik dan selalu berusaha untuk membahagiakan keluarga kecil kita. Bukan aku bintangnya karena sesungguhnya kaulah bintang terindah.